Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang kami hormati Bapak Kepala Staf Kepresidenan, yang kami hormati Ibu Deputi 5 Kepala Staf Kepresidenan, kami hormati Bapak Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, yang kami hormati Bapak Staf Ahli Menteri PPN Bappenas, kami hormati Bapak tokoh masyarakat, Bapak Yoris, Bapak Michael Manufandu, Bapak Ibu pimpinan OPD, para tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda dari wilayah adat Saireri, dan yang kami banggakan, Bapak Bupati Kabupaten Biak, Bapak Heri Aryonaap, Bapak Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen, Bapak Tony Tesar, dan tokoh masyarakat, anggota DPRP, Bapak Jonas Nusi. Baik, kita masuk dalam mata acara berikut dari kegiatan audiensi wilayah adat Saireri kepada Kantor Staf Kepresidenan, yaitu penyampaian aspirasi yang dalam hal ini akan disampaikan oleh perwakilan, yaitu Bapak Bupati Kabupaten Biak Numfor, Bapak Heri Aryonaap SSI MPD, dan Bapak Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen, Bapak Tony Tesar SOS, serta perwakilan masyarakat, Bapak Jonas Nusi. Waktu dan tempat kami persilahkan, silakan Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan kita kasihi bersama Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Bapak Jenderal Purnawirawan Dr. Muldoko yang berkenan hadir di saat ini. Mari kita berikan aplaus bersama-sama. Yang saya hormati dan saya kasihi Ibu Deputi 5 Kantor Staf Kepresidenan yang berkenan hadir di Saireri dan Biak secara khusus dan boleh bersilaturahmi, komunikasi yang terus kita jalin hingga hari ini dapat melakukan sebuah rapat koordinasi bersama. Kami menyampaikan terima kasih. Yang saya hormati dan kasihi Menteri Dalam Negeri dalam hal ini yang hadir, Pak Dirjen Otonomi Daerah, Bapak Akmal. Pak Akmal luar biasa, beliau untuk Saireri sudah hadir di sana dan secara khusus juga hadir di Biak Numfor sudah beberapa tahun yang lalu. Terima kasih, selalu kami berkoordinasi dan terima kasih untuk seluruh dukungan. Yang kami hormati Menteri Bappenas dalam hal ini yang diwakil oleh staf ahli Menteri Bappenas, Kakanda, Kakak Felix Suanggai. Beliau adalah putra terbaik Saireri yang ada di Jakarta juga, terima kasih. Yang kami hormati Menteri Pariwisata, Menteri Koperasi, Menteri KKP, atau pejabat yang mewakili baik eselon 1, 2, atau 3 yang berkenan hadir, kami menyampaikan terima kasih. Yang kami hormati dan kami kasihi, kami banggakan staf khusus Presiden, Saudara Billy Mamrasar, atau yang mewakili yang kami hormati, putra-putra terbaik Saireri yang ada di Dewan Perwakilan Daerah DPD RI, Kakanda Bapak Yoris Raweyai yang terus ada bersama dengan kita. Mana tepuk tangannya dulu, harus semangat ini. Ya. Terima kasih buat anggota DPR RI Bapak Yan Mandenas dan Bapak Robert Rau yang masih dalam perjalanan akan hadir juga di tempat ini bersama-sama dengan kita. Yang saya hormati, saya kasihi para sesepuh kita
wilayah adat Saireri, Bapak Menufandu, Bapak Nomberi, maupun para senior lainnya yang tak sempat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih untuk kehadiran di tempat ini. Yang saya hormati, saya kasih para bupati sewilayah adat Saireri, Kakak Bupati Yapen, Wakil Bupati Waropen, dan asisten yang mewakili Bupati Supiori. Yang saya hormati para ketua DPRD yang berkenan hadir, seluruh anggota DPR dan seluruh tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh perempuan sewilayah adat Saireri yang berkenan hadir di Jakarta saat ini dalam pertemuan di saat ini. Tak lupa kami menyampaikan terima kasih bagi anggota DPR Provinsi Papua yang hadir bersama-sama dengan kita, Bapak Yonas Nusi dan Ibu Kekasih, Ibu Yuli Wamrau dari Majelis Rakyat Papua yang berkenan juga hadir bersama-sama dengan kita di saat ini. Seluruh organisasi pemuda yang berkenan hadir. Pertama-tama kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena atas kasih dan kemurahannya. Perjalanan yang terus kita gumuli di wilayah adat Saireri, hari ini kita dapat duduk bersama-sama dengan Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Bapak Muldoko. Ini hal yang luar biasa. Secara khusus kami menyampaikan kepada Bapak Kepala Kantor Staf Kepresidenan dan para menteri yang dalam hal ini diwakili oleh para dirjen dan pejabat eselon 3 dan 4, eselon 2, eselon 1, bahwa wilayah adat Saireri adalah wilayah adat yang membuka peradaban di tanah Papua. Wilayah adat Saireri adalah wilayah yang membawa Papua masuk dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Sehingga wilayah adat Saireri tidak perlu diragukan. Wilayah adat Saireri adalah garda terdepan NKRI di tanah Papua. Sehingga kehadiran kami di tempat ini dalam rapat koordinasi pembangunan kesejahteraan wilayah adat Saireri, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, izin Pak Kepala Kantor Staf Kepresidenan beserta seluruh menteri, kami menyampaikan terima kasih karena kami punya presiden yang hebat dan luar biasa, Bapak Jokowi. Presiden yang sering dan terus melihat dan hadir di tanah Papua. Presiden yang terus membuka berbagai ketidakadilan, tetapi hambatan-hambatan dalam percepatan pembangunan di tanah Papua adalah Bapak Presiden Joko Widodo. Dan beliau luar biasa dalam percepatan pembangunan ini. Ketika otonomi khusus di Provinsi Papua jilid pertama berlalu, hadirlah setelah Undang-Undang nomor 21 tahun 2001, hadirlah Undang-Undang nomor 2 tahun 2021, yaitu otonomi khusus jilid 2. Seluruh wilayah di tanah Papua menolak hadirnya otonomi khusus jilid 2. Wilayah adat Saireri adalah wilayah yang menyetujui untuk otonomi khusus jilid 2 dilangsungkan. Terima kasih Pak Dirjen Otda, Pak Akmal, luar biasa terus memberikan penguatan kepada kami para bupati di wilayah Saireri. Dan akhirnya ketika wilayah adat di Papua menolak hadirnya otonomi khusus, kami wilayah adat Saireri yang menyatakan bersama-sama dengan Majelis Rakyat Papua bahwa wilayah adat Saireri menyetujui dan mendukung otonomi khusus jilid 2 bagi Provinsi Papua. Dengan berbagai aspek yang telah kami kemukakan, bahwa pemerintah pusat sudah luar biasa memberikan dukungan percepatan pembangunan di Provinsi Papua, tetapi perlu pengawasan dan pemerataan dalam pembangunan di tanah Papua. Perlu kontrol yang lebih efektif lagi bagi seluruh percepatan program-program pembangunan di tanah Papua. Dan hari ini kami perlu sampaikan kepada Bapak Muldoko selaku Kepala Staf Kantor Presiden bahwa wilayah adat Saireri kami juga adalah wilayah adat di tanah Papua yang menghadirkan putra-putra terbaik bangsa di tanah ini dan di tengah-tengah bangsa dan negara. Bapak Freddy Nomberi adalah putra Saireri. Bapak Michael Menufandu putra Saireri. Ibu Yohana Yembise putra Saireri.
Bapak Yoris Raweyai, putra Saireri. Bapak Robert Rau, anggota DPR RI, Ketua Fraksi Nasdem, beliau putra Saireri. Bapak Yan Permenas Mandenas, putra Saireri. Bapak Felix Wanggai, staf ahli Menteri Bappenas, putra Saireri. Bapak Immanuel Kaisepo, putra Saireri. Dan banyak lagi putra-putri Saireri yang dipakai di bangsa dan negara ini. Selama ini kami terus mengikuti dan mendukung, dan Saireri dibangun dengan merah putih. Saireri terus menjaga situasi kondisional, keamanan, ketertiban bangsa dan negara. Namun dalam perjalanan ini ada beberapa catatan yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, kami sebagai masyarakat wilayah adat Saireri, kadang kami juga sedih, berkecil hati, kecewa, karena ketika konflik di Papua, semua mata, semua pandangan, semua image mengatakan bahwa Papua itu daerah konflik, padahal kami di wilayah adat Saireri adalah wilayah yang aman dan nyaman. Tetapi image yang terbangun di bangsa dan negara ini, bahkan jujur saya kadang katakan ketika diskusi dengan teman-teman pemuda di Jakarta, sederhananya saya selalu tanya, kalian dulu belajar IPS tidak? Belajar geografi tidak? Karena Papua hanya dipandang Papua daerah yang konflik, itulah Papua. Sehingga kami semua yang bilang dari Papua di-image sebagai daerah konflik, daerah tertinggal, daerah yang penuh dengan berbagai resiko dan ketertinggalan. Hal ini kami minta juga untuk dapat dilihat. Tadi Pak Kepala Kantor Staf Presiden menyampaikan bahwa IPM di wilayah adat Saireri kami berada di tingkat yang cukup tinggi. Seminggu yang lalu presentasi dari Kementerian Pendidikan oleh Kepala Biro Perencanaan Pendidikan di Kementerian Pendidikan wilayah adat Saireri, kami memiliki angka partisipasi sekolah tertinggi nomor urut 2 di wilayah Papua. Kalau antara kabupaten kota memang Jayapura tertinggi karena dia adalah ibu kota provinsi. Itu untuk angka partisipasi SD dan SMP. Tapi angka partisipasi SMA itu ada di wilayah adat Saireri. Indeks pembangunan manusia, kalau kota Jayapura IPM-nya 72 ya wajarlah ibu kota provinsi. Tapi kami Saireri 72, kami ini antara kecamatan, desa, kelurahan ini dengan perahu, dengan kapal. Karena kami adalah wilayah kepulauan. Tapi kami mampu mewujudkan SDM yang luar biasa di wilayah kepulauan Saireri. Bagian-bagian ini ingin kami sampaikan bahwa pemerataan percepatan pembangunan ini kami sangat mengharapkan. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama saya mengutip apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo bahwa masa depan dunia diprediksi beralih ke kawasan Asia Pasifik. Geopolitik dan geoekonomi dunia telah bergeser. Masa lalu adalah era Mediterranean, masa kini adalah era Atlantik, dan masa depan adalah era Pasifik. Dan Saireri adalah pintu gerbang beranda Indonesia di wilayah Pasifik. Wilayah Saireri memiliki potensi perikanan yang telah dipaparkan tadi. Dalam WPP 717 memiliki potensi yellowfin tuna yang kurang lebih mencapai 1 juta ton per tahun. Dan dalam presentasi Menteri KKP, ketika kita mampu mengeksplor 600 hingga 800 ribu ton per tahun akan menghasilkan PNBP atau devisa bagi negara kurang lebih 17,5 triliun per tahun. Untuk itu kepada Bapak Kepala Kantor Staf Kepresidenan, kepada seluruh kementerian terkait, hari ini pandemi melanda bangsa dan negara, kondisi keuangan negara juga dipengaruhi dengan berbagai aspek. Maka dalam percepatan pembangunan wilayah adat Saireri, secara khusus dalam sektor perikanan, saya selaku Ketua Asosiasi Bupati Wilayah Adat Saireri, saya meminta kepada Bapak Presiden lewat Kepala Kantor Staf Kepresidenan dan kementerian terkait, apa salahnya
Kalau dalam setahun kami wilayah adat Saireri mampu menghasilkan 17,5 triliun, mari kasih 2, 3 atau 4 triliun bangun 4 kabupaten yang ada di wilayah Saireri yang akan menghasilkan 17,5 triliun bagi negara. Negara tidak rugi. Negara kasih 4 triliun buat kami bangun seluruh infrastruktur peralatan persiapan di tahun 2022. 2023, 2024 kami kembalikan yang lebih besar buat negara ini. Hal sederhananya seperti demikian. Ini adalah presentasi dari Menteri KKP. Sehingga potensi perikanan yang luar biasa. Di Biak dan Supiori, Yapen, Waropen kami punya tuna, yellowfin, kami punya kerapu. Di Yapen pengembangan budidaya ikan baramundi. Di Waropen dengan potensi udang dan kepiting yang luar biasa. Dan kalau dihitung 17,5 triliun itu baru dari tuna, belum dari kerapu, belum dari kepiting, belum dari udang. Artinya bahwa potensi emas biru yang ada di Laut Pasifik di WPP 717 di wilayah Saireri adalah harta terbesar yang ada dan dimiliki oleh negara ini yang jangan disia-siakan. Terima kasih kepada Menteri KKP, luar biasa, Menteri Bappenas yang sudah hadir ke Biak, Menteri Menko Marves Pak Luhut, dan Menteri Perhubungan. Hari ini perlu saya laporkan, kami punya investor sudah masuk di wilayah Saireri, dan kurang lebih hari ini ada 3 perusahaan yang sedang membangun infrastrukturnya. Semoga dalam beberapa bulan ke depan sudah dapat diresmikan beberapa pabrik pengolahan, penangkapan dan pengolahan ikan hingga pengalengan hingga pengiriman ke luar negeri. Namun ada beberapa kendala yang perlu kami minta juga pada kesempatan ini kepada Menteri KKP. Kami perlu menambah cold storage dan pabrik es baik di wilayah Kepulauan Yapen, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Waropen, Kabupaten Supiori dan Biak Numfor dalam menopang produksi perikanan yang ada. Yang kedua, kami perlu laporkan Pak Kepala Kantor Staf Kepresidenan dan pejabat mewakili Menteri Perhubungan bahwa saat ini investor sudah membangun infrastrukturnya. Lagi 2 bulan ya, direncanakan 2 bulan lagi sudah selesai. Kami akan pengiriman ikan, kerapu maupun tuna, kepiting dan udang ke Cina, ke Jepang. Tetapi persoalan ketika kami melakukan ekspor perdana pada tanggal 28 Agustus tahun 2021, kami harus kembali ke Makassar, Jakarta baru keluar. Kalau dari Jakarta lanjut ke Jepang, ke Singapura, kami membutuhkan waktu sampai dengan 13 jam. Untuk itu kami minta, apa susahnya buka jalur penerbangan Biak Jepang, Biak ke Cina direct, sehingga potensi perikanan ini akan langsung kita ekspor, dan ini kan menghasilkan devisa bagi negara. Ini yang jujur saja Pak Kepala Kantor Staf Kepresidenan, saya kadang berpikir begini, Bapak Presiden bilang kalau persyaratannya 1 dan 2 dan bisa jalan untuk mempercepat infrastruktur dan investasi, jangan dihambat. Tapi faktanya kami mengajukan untuk percepatan direct penerbangan ini kok seakan-akan lambat sekali, padahal ini menghasilkan devisa bagi negara, menambah income bagi negara. Bagian ini juga menjadi penting yang saya pikir harus kami titip di hari ini bahwa kami wilayah adat Saireri, kami punya potensi emas biru yang luar biasa. Hal yang berikut yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, dari potensi ini, maka kami berdiskusi dan terima kasih. Kami mohon dukungan dari Bapak Kepala Kantor Staf Kepresidenan dan seluruh kementerian terkait bahwa Presiden telah melakukan agenda yang luar biasa yang membuka tabir image, mindset dan paradigma berpikir di tengah-tengah bangsa dan negara, yaitu suksesnya Pekan Olahraga Nasional di Provinsi Papua. Hanya pekan olahraga ini luar biasa, tetapi tidak melingkup wilayah Saireri. Maka kami minta, sebelum Bapak Presiden Joko Widodo turun dari jabatan pada tahun 2024 ataupun lanjut, itulah ranah politik. Kami minta di periode yang kedua, salah satu event nasional yang dilakukan di tanah Papua adalah Sail Teluk Cendrawasih. Sudah kurang lebih 3 tahun kami mengajukan, tapi sampai hari ini kami masih menunggu impres dan kepresnya. Kami berharap lewat Bapak Kepala Kantor Staf Kepresidenan
segera kami mendapatkan kepres atau impres untuk pelaksanaan Sel Teluk Cendrawasih. Kami belajar untuk mengemas Sel Teluk Cendrawasih yang telah kami launching pada tanggal 5 Februari yang lalu. Saya mohon izin, memohon waktu Pak Kepala Kantor Staf Kepresidenan, bahwa rencana kami dalam pelaksanaan Sel adalah Presiden hadir yang pertama di Biak, lalu Yapen, Waropen, Supiori Kabupaten terkait semua akan hadir. Presiden akan melakukan ekspor besar-besaran ke luar negeri. Ekspor kepiting, ekspor udang, ekspor baramundi, ekspor kerapu, ekspor tuna. Itulah pembukaan Sel yang ada di wilayah Teluk Cendrawasih. Jadi bukan hanya sekedar seremonial, event-event yang ditampilkan budaya, seni, itu hal yang biasa dalam sebuah festival. Tetapi Sel Teluk Cendrawasih lebih mengangkatkan potensi kemaritiman yang ada di wilayah Saireri, yaitu mengangkat ekonomi kerakyatan maupun ekonomi potensi-potensi yang ada di wilayah adat Saireri yang luar biasa, yang akan kami ekspor ke berbagai wilayah. Dan Saireri mampu untuk menjadi satu wilayah yang di Papua selalu diimajinkan bahwa Papua lebih banyak konsumtif. Hari ini Saireri menjadi daerah yang produktif dan mampu untuk mengirim dan menjadi produksi bagi kabupaten-kabupaten sekitar di tanah Papua. Bagian ini menunjukkan bahwa kami Saireri terus berbenah diri. Kami Saireri terus menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, bahkan Papua adalah bagian integral dari negara kesatuan Republik Indonesia. Namun yang menjadi pertanyaan juga bagi kami hari ini dalam pergumulan ketika Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 ditetapkan daerah otonomi khusus. Hadirlah Pemekaran di tanah Papua. Lalu hadirlah Papua Selatan, hadirlah Papua Pegunungan, hadirlah Papua Tengah. Lalu kami Saireri, karena kami diam-diam, ya sudah kami tenang saja. Kami tidak mau. Hari ini saya selaku ketua asosiasi, saya menerima aspirasi dari tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang melakukan deklarasi pertemuan mengejar kami para bupati. Jadi kami hadir di Jakarta bukan mengambil keinginan para bupati, tapi kami mengantar aspirasi dari seluruh elemen masyarakat. Ada 34 poin ketika otonomi khusus jilid 2 ditolak, rakyat Saireri setuju. Poin-poin itu mereka tulis, salah satunya adalah meminta wilayah adat Saireri menjadi daerah otonomi baru. Sehingga mereka tanya saya selaku ketua asosiasi, Pak Bupati, kemarin kau yang datang kemari bilang Kementerian Dalam Negeri meminta Pak Bupati menjelaskan ke masyarakat bahwa pentingnya Otsus jilid 2 bersama-sama dengan sesepuh kami Bapak Michael Menufando hadir. Saya harus kembali dan menyampaikan kepada rakyat, dan rakyat setuju. Kami minta salah satu poinnya adalah daerah otonomi baru. Kenapa hari ini setelah Otsus jilid 2 Pemekaran ditetapkan, kami tidak ada. Malah daerah yang konflik-konflik, yang selalu minta merdeka, yang minta keluar dari NKRI, dikasih daerah otonomi baru. Lalu kami yang selalu membela NKRI tidak dikasih. Apakah kami juga harus minta merdeka baru dikasih? Untuk itu Bapak Kepala Kantor Staf Kepresidenan, saya berharap pesan ini sampai ke Bapak Presiden Joko Widodo. Pesan politik pertama, kami wilayah adat Saireri periode pertama dan periode kedua 90% suara buat Bapak Jokowi. Ini pesan politik dulu. Yang pesan politiknya adalah periode pertama dan kedua Bapak Jokowi 90% di wilayah Saireri. Jangan Bapak Presiden turun berarti tidak ada legasi di wilayah kami. Maka harus ada legasi yang ditinggalkan. Bagian kedua adalah kami adalah garda terdepan NKRI di tanah Papua. Pahlawan-pahlawan tanah Papua semua orang-orang Saireri. Dan hari ini kami Saireri datang, kami tidak mau ribut. Kami tidak mau buat aksi yang membuat mengganggu kenyamanan, ketentraman, yang merusak infrastruktur daerah. Kami datang dengan cara yang lebih elegan, yang beretika. Sebagai anak-anak bangsa dan negara, sebagai anak dan orang tua, kami datang kepada orang tua kami di Jakarta. Kami minta baik-baik, Bapak, kami tidak mau kepala batu, kami tidak mau nakal-nakal. Sebagai anak kami datang minta baik-baik. Jangan Bapak bikin kita marah berarti lagi kepala batu kak. Jadi mari kami datang minta baik-baik. Bapak kasih kami daerah otonomi baru. Selain kepada Bapak Presiden, hadir Bapak Dirjen Otonomi Daerah yang akan menyampaikan ke Bapak Menteri Dalam Negeri bahwa kami wilayah adat Saireri minta untuk harus jadi daerah otonomi sendiri.
Karena dalam pernyataan sikap masyarakat, nanti sebentar tokoh masyarakat silakan menyerahkan langsung. Itu ada 34 poin yang sudah diserahkan dari tahun lalu ketika Otsus Jilid 2 didukung. Sehingga saya berharap tidak ada lagi yang berpikir merdeka di tanah Papua, tapi merdeka dari kemiskinan, merdeka dari kebodohan, dan percepatan pembangunan infrastruktur ekonomi itu yang menjadi penting. Ini adalah beberapa catatan penting yang saya pikir saya harus sampaikan. Dan yang terakhir yang perlu juga saya sampaikan, kami wilayah Sayrer ini wilayah yang paling aman. Bapak Kepala Kantor Staf Presiden, ada 7 jenderal yang bertugas di wilayah Sayrer. Dan kabupaten ataupun provinsi lain di Indonesia, di wilayah timur belum tentu ada 7 jenderal yang bertugas. Kami ini ada 7 jenderal. Bahkan Skuadron 27 Alutista TNI itu ada di wilayah Sayrer. Artinya bahwa Sayrer ini pertahanan keamanan Indonesia di Pasifik. Sehingga kami berharap ini menjadi hal-hal yang terpenting. Dan dari Kementerian Pendidikan dan lain sebagainya, kami juga berharap kenapa Pangko Ops AU3, Pangkosek Harnutnas 4, Gus Kamla, para jenderal ini ada di Biak, ada di Sayrer. Kami minta tolong tambah kami kuota anak-anak Sayrer mendapat jatah di Akademi Kepolisian, Akademi Angkatan Udara, Akademi Angkatan Laut, Akademi Angkatan Darat. Masa kami tidak dapat jatah, sedangkan tempat kami adalah wilayah pangkalan utama keamanan di Indonesia, wilayah timur yang berhadapan di Laut Pasifik. Kasih kami jatah lah. Biak dapat berapa, Supiori berapa, Waropen berapa, Yapen berapa, itu saja yang kami minta. Kami tidak minta yang banyak-banyak. Supaya di dalam gedung-gedung yang megah itu ada orang hitam keriting juga duduk di sana. Supaya tidak ada kecemburuan sosial. Maka kami senang sekali ini Presiden bangun gedung megah buat Korps AU3 yang megah, Skuadron 27. Saya yakin orang di Jakarta belum tentu lihat pesawat setiap hari, pesawat tempur main di atas udara, hanya ada di Sayrer yang kami lihat. Di wilayah lain tidak pernah lihat kapal-kapal perang Indonesia yang megah dan mewah dan besar. Tapi kami di Sayrer selalu lihat. Tapi kami juga ingin lihat di atas kapal dan pesawat itu ada anak-anak Sayrer yang duduk di atas sana. Inilah keinginan kami, inilah harapan kami. Bapak Presiden, Bapak Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Bapak Kepala Staf Presiden tidak usah khawatir. Sayrer tetap dibangun dalam bingkai NKRI dan merah putih. Amin. Ini yang kami minta, bagian ini saja. Supaya mewujudkan apa yang ingin kami bangun. Dan yang terakhir, kami juga minta supaya ada perguruan tinggi negeri di wilayah Sayrer. Mohon maaf, kami tidak cemburu. Saudara-saudara kami di Pegunungan Bintang saja, akses ke sana susah sekali. Pak KSP, ini naik pesawat, naik kapal ataupun susah untuk naik ke atas. Kendaraan juga tidak bisa, harus pakai pesawat naik. Tapi bisa dibangun universitas di daerah yang baru kami ini yang gampang, yang bisa diakses oleh pesawat, kapal dan segala macam bisa diakses. Kami juga minta ada Universitas Sayrer yang dibangun di wilayah kami. Kami sudah konsultasi ke LLDikti, ke kementerian, mereka bilang memang ini ada persyaratan yang harus dipenuhi. Tapi kalau ini perintah Presiden, mau tidak mau kami tetap kerjakan dan laksanakan. Inilah yang menjadi harapan kami. Dan bagian terpenting yang kami hadir selain Sel Teluk Cendrawasih, kami berharap ada impres, dan yang terpenting seluruh tokoh adat, tokoh masyarakat hadir hari inilah. Kami ingin kami pulang, kami bawa satu penguatan, bawa harapan yang pasti, baik dari DPD RI, DPR RI, putra-putra Sayrer terbaik yang ada di DPD dan DPR RI. Kami wilayah adat Sayrer mau menjadi daerah otonomi baru, yaitu Provinsi Kepulauan Papua Utara. Terima kasih. Terima kasih. Ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, tetapi inilah aspirasi masyarakat, nanti akan ditambahkan oleh beberapa bagian yang ada, tapi menjadi referensi bagi kita di Provinsi Papua. Dan dalam mewujudkan good governance dan clean governance, wilayah adat Sayrer adalah kabupaten-kabupaten percontohan yang mewujudkan tata kelola pemerintahan dan tata kelola keuangan yang terbaik di wilayah tanah Papua. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jo Suba. Suba Jo.
Terima kasih Bapak Bupati Kabupaten Biak. Silakan Bapak Kepala Staf. Silakan. Ya. Saya izin dulu ya. Ya, saya izin mendahului teman-teman sekalian, tapi ada Deputi 5 dan intinya tadi ada 4 hal sudah saya catat tadi ya. Saya ikuti dengan baik tadi ya. Ini beliau ini memang seorang orator ulung ini, luar biasa ya. Saya dengarkan satu persatu kalimatnya nggak ada yang salah itu, semuanya luar biasa baik sekali. Ini saya juga heran juga ini, kenapa orang Papua jago sekali bicara itu ya. Ya, bagus banget tuh. Oke, Pak Bupati ya, Pak Ketua DPRD saya izin mendahului karena ada acara berikutnya. Nanti tetap lanjutkan itu Bu Deputi 5 setia mendampingi. Ada dari Dirjen Oda dan dari Bappenas ya. Mohon maaf teman-teman semuanya, saya harus ada jadwal berikutnya. Ya, saya minta tetap dilanjutkan dengan baik. Terima kasih Bapak Muldoko. Boleh foto dulu bersama Pak sebentar? Pak Edi.